Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu guru yang hebat. Video kedua kali ini saya sampaikan bagaimana mengenal lingkungan dari aplikasi Whiteboard EasyNote 5. Di video sebelumnya, saya mengenalkan kepada Bapak dan Ibu secara umum manfaat atau apa itu Whiteboard EasyNote 5 ya, sampai kepada proses instalasinya. Ketika Bapak dan Ibu sudah melakukan proses instalasi, muncul icon seperti ini Bapak Ibu ya. Kita akan mulai bekerja dengan menggunakan Whiteboard EasyNote 5. Klik Bapak dan Ibu ya. Nah, pertama kali akan terbuka ini form untuk melakukan pendaftaran dan form untuk melakukan login. Ketika Bapak dan Ibu belum melakukan pendaftaran, maka langkah pertama adalah melakukan pendaftaran dengan klik Create Now. Nanti siapkan alamat email Bapak dan Ibu, kemudian nanti diminta untuk memasukkan verifikasi code ya. Di sini 3900. Kemudian nanti Bapak dan Ibu ketika sudah memasukkan verifikasi code atau kode verifikasi, nanti akan diminta untuk memasukkan kode verifikasi yang dikirim ke email ya, seperti itu Bapak dan Ibu ya. Nah, pastikan bahwa alamat email yang Bapak Ibu daftarkan adalah alamat email aktif ya. Alamat email aktif. Karena saya sudah melakukan pendaftaran Bapak Ibu, maka saya tidak langsung ke pendaftaran, tapi langsung ke login saja ke sini Bapak Ibu ya. Nah, ini alamat email saya, kemudian saya coba masukkan passwordnya. Ini Bapak Ibu, saya sudah punya akun Siwu/Dedi seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ketika pertama kali masuk, ini tidak akan muncul Bapak Ibu seperti ini ya. Tidak akan muncul folder-folder seperti ini. Ya. Ini saya buat sebagai wadah untuk menyimpan file-file materi pelajaran gitu ya. Misalnya kelas 9 di sini nanti saya akan masukkan file-file materi pelajaran kelas 9 di SMP ya. Mulai dari SD sampai dengan SMP, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 9. Nama folder ini relatif Bapak Ibu, opsional, silahkan. Bapak Ibu kalau guru mata pelajaran, misalnya guru mata pelajaran matematika, maka nanti nama foldernya tidak harus kelas. Jadi misalnya nama foldernya adalah matematika. Nah, ini cara membuatnya tinggal diklik saja Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu mengajar matematika kelas 7 gitu ya. Ini matematika 7 begitu foldernya ya. Nah, kemudian kalau mengajar di sekolah dasar misalnya Bapak Ibu bisa di sini kelas 7 nanti buat folder baru misalnya kelas 1 sorry. Matematika kelas 1 ya, dan seterusnya. Ini Bapak Ibu bisa di rename, bisa dipindahkan dan juga bisa dibuang atau di delete ya, seperti itu. Nah, tinggal itu saja Bapak Ibu ya, tinggal klik kanan gitu. Klik kanan di sini, kemudian tinggal di delete seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, untuk pertama kali membuat materi Bapak Ibu, yang harus dilakukan adalah klik new di sini yang atas. Ya, klik new. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menuliskan nama materinya. Misalnya aljabar gitu ya. Misalnya aljabar kelas 7 gitu. Ya. Aljabar kelas 7, kemudian tinggal Bapak Ibu klik enter saja.
Ini nama filenya atau nama materinya sudah dibuat. Kemudian Bapak Ibu di sini bisa memilih tampilannya, atau di dalam video pertama itu yang disebut dengan apa, courseware-nya, latar belakangnya, background-nya seperti itu. Misalnya Bapak Ibu mau milih yang ini, silahkan tinggal diklik saja ya. Maka nanti akan muncul seperti ini. Nah, Bapak Ibu, ini adalah mode edit ya, atau mode persiapan gitu kan. Preparing mode ya di video sebelumnya. Ketika Bapak dan Ibu masuk ke sini, ini Bapak Ibu bisa melihat tampilan dengan menggunakan layout dan background berwarna putih. Ya, yang ini Bapak Ibu ya. Kemudian kalau ini mau diubah tampilan background-nya, Bapak Ibu tinggal klik modify layout di sini. Ya. Di sini bisa menambahkan title dan sebagainya. Ini tampilannya mirip dengan ketika Bapak dan Ibu membuat di PowerPoint ya, di PPT itu. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan di sini gambar ya, gambar kalau memang sudah disiapkan, silahkan ya. Nah, ini yang blank ya, bentuknya yang blank. Bapak Ibu bisa menambahkan yang lain, kemudian bisa menambahkan gambar dari gambar yang ada di komputer Bapak dan Ibu di local picture. Itu kan tinggal pilih saja gambarnya disimpan di mana ya. Kalau tidak berarti cukup seperti ini saja gitu kan. Kemudian nanti kalau halaman dari tampilan layarnya banyak gitu kan, itu bisa diklik apply to all page seperti itu ya. Itu Bapak dan Ibu ya. Kemudian Bapak dan Ibu nanti ada objek-objek yang bisa dianimasikan. Persis ini seperti ketika kita membuat PPT ya, dan seterusnya. Kemudian Bapak dan Ibu, misalnya saya ingin membuat ini menjadi halaman baru, tinggal new page ya di sini. Ini halaman 1, ini halaman 2. Misalnya saya buat 5 halaman, itu kan seperti itu. Nah, di halaman pertama misalnya Bapak Ibu ingin membuat teks ya, membuat teks. Ini tinggal klik saja, di sini ada menu tag ya. Kemudian Bapak Ibu tekan mouse-nya ya, atau kalau menggunakan touchscreen tinggal tekan saja ya, ditekan saja. Di sini Bapak Ibu tinggal menuliskan misalnya aljabar kelas 1, aljabar kelas 7 atau kelas 7 ya, sorry. Nah, kemudian untuk menentukan rata kiri tengahnya, di sini ada atribut yang Bapak Ibu bisa gunakan. Mulai dari wood art ya, atau kata-kata yang lebih indah bentuknya, ini silahkan tinggal dipilih. Ini persis sama Bapak Ibu ya, di Microsoft Word, di PowerPoint dan sebagainya. Kemudian jenis hurufnya juga sama, Microsoft Yahe ini bisa diganti, kemudian ukurannya juga bisa. Kemudian ini mau dibuat atau tidak, misalnya ini disimpan di tengah, misalnya seperti itu ya. Silahkan mau backgroundnya, nah ini nanti dibuat backgroundnya dulu, silahkan ya. Mau dirotasikan kemana gitu ya, seperti ini juga bisa gitu kan hurufnya ya, biar menarik. Misalnya Bapak Ibu ingin judulnya ini ada di pinggir misalnya ya, seperti ini ya, jadi judulnya tidak, nah di sini ditempatkan, di sini juga silahkan ya, kalau memang itu nanti tidak mengganggu penglihatan anak-anak kita ya. Kalau mau ya silahkan. Saya kembalikan saja ke bentuk awalnya, saya simpan di sini Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk menciptakan teks yang indah ini Bapak Ibu bisa di setting di sini. Kemudian di sini kerapatannya juga sama ya. Kerapatannya, kemudian agak geser kiri kanannya atau indentnya juga sama di sini Bapak Ibu bisa ya. Kemudian bisa menambahkan simbol ya. Simbol-simbol di sini bisa simbol berbentuk huruf ya.
sama seperti di Microsoft Word ya, dan seterusnya gitu. Ini silahkan di sini ya. Kemudian Bapak dan Ibu, yang perlu diperhatikan Bapak dan Ibu, menu edit ini, atribut dalam edit ini ya, atau atribut untuk mempercantik stack ini akan muncul ketika Bapak dan Ibu mengklik objek yang mau dieditnya. Ini yang disebut dengan objek Bapak Ibu ya. Objek teks ini. Jadi ketika Bapak Ibu klik di sini, maka di sini muncul secara otomatis ya atributnya. Baik untuk mempercantik teksnya atau layoutnya, silahkan ya. Seperti tadi misalnya ya. Nah, kemudian juga ini objek ini juga bisa dikunci atau tidak, di sini ada ya. Diklik misalnya dikunci, maka nanti ini menjadi tidak bisa dilakukan edit Bapak dan Ibu ya. Karena Bapak dan Ibu melakukan penguncian terhadap objek ini ya. Seperti itu. Supaya ini bisa diedit, maka Bapak Ibu akan kembali di unlock ya. Kita coba unlock lagi. Itu Bapak Ibu ya, itu untuk teks. Ini tidak jauh berbeda lah ukurannya, mau diperbesar hurufnya. Ini dari 30 misalnya menjadi 48, silahkan seperti itu. Mau dipercantik dengan seperti ini, atau seperti ini, silahkan ya Bapak Ibu ya. Ini masih banyak Bapak Ibu ya, kalau klik tanda panah ini ke bawah ini semakin banyak ya hurufnya ya. Bisa warna-warni, itu kan seperti itu. Silahkan sesuaikan dengan selera Bapak dan Ibu ya. Seperti itu ya. Ini untuk teks Bapak Ibu ya. Untuk teks. Kemudian Bapak dan Ibu, menu kedua itu save ya. Bentuk ini. Ini banyak sekali ya bentuk. Misalnya Bapak Ibu ingin membuat garis, tinggal klik saja. Ini bentuk garis. Kemudian bentuk panah gitu ya. Silahkan ya. Kemudian bentuk persegi misalnya gitu ya, silahkan. Saya coba buat dulu ya. Kemudian bentuk lingkaran, silahkan Bapak Ibu ya. Ini bentuk-bentuknya sama seperti di Microsoft Word. Kemudian bentuk-bentuk lainnya ya silahkan ya. Sama lah seperti itu. Ini bentuk bebas ini ya. Jadi Bapak Ibu kalau membuat bentuk bebas ya, nah, seperti itu ya. Oke, kemudian kalau masih ada, kayaknya cukup ya. Saya yakin Bapak dan Ibu bisa memahami ini. Kemudian my shape di sini maksudnya adalah bentuk-bentuk yang kita miliki gitu kan, yang sudah kita buat gitu. Tapi kalau all shape ini adalah template dari shape-shape yang diberikan oleh EasyNote 5. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Kemudian Bapak dan Ibu, berikutnya adalah media Bapak Ibu. Saya coba tambahkan media, tapi di layar kedua ya. Layar kedua tinggal klik saja. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menambahkan media. Ya, medianya ini boleh diambil ya, dari komputer Bapak dan Ibu ya. Misalnya di sini Bapak Ibu ingin menambahkan video kalau ada ya. Nah, ini kita coba tambahkan di sini insert ya. Nah, ini cara menambahkan video Bapak Ibu ya. Kita coba, ada suaranya. Oh, ada ya. Bapak Ibu ya, ada suaranya. Ini cara menambahkan media. Jadi tidak hanya video, gambar juga bisa ya. Ini bisa disimpan di situ. Kayaknya 2 kali nih. Saya coba cut ya. 2 kalinya videonya, menginsertnya. Kemudian media lainnya juga silahkan ya. Media lainnya juga silahkan. Kemudian Bapak dan Ibu, selain media juga tabel ya. Ini juga Bapak Ibu bisa membuat tabel. Kita coba buat tabel ya di bawah. Nah, di sini tabelnya mau berapa kolom dan berapa baris. Misalnya saya buat 4 kolom dan 3 baris. Seperti ini Bapak, atau 4 ya. 4 kolom, 4 baris. Nah, ini Bapak Ibu cara membuat ya. Cara membuat tabel.
Oke, kita perkecil ya. Cara membuat tabel ini bisa diperbesar, diperkecil, silahkan. Kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan teks seperti biasa ketika Bapak Ibu membuat tabel di sini ya. Seperti itu ya, silahkan. Ini nanti mau dipercantik juga sama, tinggal Bapak Ibu lihat ke bagian kanan ke sini ya. Layoutnya mau seperti apa ya. Kemudian nanti kalau ada objek-objek di tabel ini kalau biar tidak tertimpa atau tertutup, ini bisa menempatkan objek-objek itu di depan, di belakang gitu kan, atau ke atas atau ke bawah seperti itu. Ya, ini juga sama ya, mau horizontal atau vertikal dan sebagainya ya. Itu layoutnya. Ini untuk layout huruf, ini untuk layout tabelnya seperti itu Bapak Ibu ya. Ini untuk kerapatan kolomnya, kerapatan barisnya, ini Bapak Ibu bisa gunakan di sini ya. Persis, pokoknya persis ya, seperti ketika kita membuat tabel di Microsoft Word atau Excel. Berikutnya Bapak dan Ibu, setelah tabel, saya akan membuat activity ya, aktivitas. Saya buat di layar yang ketiga. Aktivitas itu apa Bapak Ibu? Aktivitas adalah, nah ini menarik Bapak Ibu ya. Aktivitas adalah bentuk-bentuk kegiatan, misalnya membuat kuis di sini ya. Ada simple sort, ada super sort, ada filling blank, ada acknowledgement, competition dan sebagainya. Ini adalah aktivitas-aktivitas yang diberikan oleh EasyNote 5. Misalnya untuk bentuk simple sort di sini ada bertema island, bertema dinosaurus, bertema Gasland, bertema basic dan sebagainya ya. Kemudian kalau kita klik super sort di sini ya, nah di sini ada bertema lotus, bertema balon, kemudian winter wheat, basic dan sebagainya. Kemudian filling blank, nah ini untuk kuis mengisi kalimat-kalimat kosong ya. Untuk pembelajaran bahasa, matematika, dan sebagainya ini bisa dilakukan. Jadi, aplikasi EasyNote ini sudah memberikan template kepada Bapak dan Ibu sehingga tidak perlu lagi membuat template atau kita cukup menirunya saja gitu kan. Nanti kita coba ya. Kemudian acknowledgement di sini. Nah, ini matematika ya. Di sini ada template-template untuk matematika dengan tema-tema Sky Castle, Submarine, Flower Basic, Koinobon, Magic Jungle, Seabed, Ice Base, dan sebagainya. Kemudian Bapak dan Ibu, tema di kelompok kompetisi, competition di sini ada bentuk-bentuk apa kuis untuk melatih untuk berkompetensi ya dengan tema-tema forest, pool, sunrise, basic dan sebagainya. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Nah, kita coba satu yang short, Bapak Ibu misalnya ini short ya. Klik saja satu, ini misalnya Bapak Ibu ya, yang pertama. Klik ini ya, kemudian klik application, terapkan itu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin membuat baru, bisa dituliskan di sini, tapi kalau tidak, ingin menggunakan template yang tadi, tinggal down saja. Jadi ini jangan dulu diisi Bapak Ibu ya. Ini jangan dulu diisi. Maksudnya apa Bapak Ibu? Form untuk membuat simple sort baru ini ya, supaya nanti muncul di contoh seperti template begitu. Kita tidak membuat dulu Bapak Ibu ya, karena ini pengenalan. Klik done saja, klik done. Nah, seperti Bapak Ibu. Ya, klik done. Di sini di layar yang ketiga itu ada sebuah aktivitas ya, sebuah aktivitas. Nanti seperti apa gitu kan, seperti apa nanti tampilannya, nanti saya akan coba display ya. Sekarang lanjut dulu Bapak Ibu supaya lengkap. Setelah aktivitas adalah mind map. Mind map ini adalah menu untuk membuat berbagai jenis kerangka berpikir ya. Misalnya membuat ini ya, membuat kerangka berpikir dengan bentuk seperti ini ya. Silahkan nanti subjeknya apa, ini bisa diedit Bapak Ibu ya. Kita diedit. Nah, misalnya di sini apa ya? Hewan
hewan pemakan apa gitu ya, hewan pemakan daging misalnya gitu ya. Nah, kemudian nanti nama-namanya silakan di sini seperti itu. Ya, Bapak Ibu ya, ini buat main web. Kemudian yang terakhir adalah subjek ya. Subjek. Saya coba buat di layar ke-6 subjek. Nah, di sini Bapak Ibu, di subjek ini Bapak Ibu bisa membuat materi pembelajaran untuk berbagai keperluan seperti misalnya formula, membuat rumus ya, fungsi-fungsi seperti yang dijelaskan di video pertama saya, kemudian membuat chat, membuat kertas bergaris grid ya, kemudian planet dan sebagainya. Ya, planet dengan 3 dimensi tentunya Bapak Ibu ya, ini menarik gitu. Kita coba tambahkan yang planet Bapak Ibu, atau yang geometri dulu juga silahkan itu ya. Nanti lagi lebih lengkapnya bagaimana membuat mata pelajaran untuk planet ya dan sebagainya, atau Pinyin dan sebagainya, atau SAT gitu ya. Kita geometri aja, misalnya Bapak Ibu klik geometri. Ketika Bapak Ibu mengklik geometri, menu geometri, nanti akan muncul sub menu, misalnya di sini membuat garis. Kita coba Bapak Ibu ya. Nah, membuat garis. Kemudian masih subjek lagi, membuat bidang gak beraturan ya kalau tidak salah, mau dikoreksi ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu lihat ya, bidang gak beraturan. Nah, kalau sudah tinggal klik kanan, itu seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian masih subjek, membuat lingkaran. Nah, tinggal diklik saja Bapak Ibu ya, lingkaran 360 derajat, lingkaran penuh berarti ini Bapak Ibu. Kemudian ini kalau mau menarik sama seperti tadi Bapak Ibu. Kalau ini misalnya tampilannya warnanya biar menarik, Bapak Ibu tinggal klik saja di sini di sebelah kanan ya. Ini warna hitam mau jadi warna merah misalnya. Kemudian pakai backgroundnya misalnya mau seperti apa ya. Misalnya backgroundnya warna merah dengan hijau misalnya gitu ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu silahkan ya. Menarik sekali. Kemudian masih subjek bisa membuat bentuk lain, misalnya ya kubus atau apa gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu tarik ke bawah. Nah, jadi caranya begitu ya. Atau ke atas misalnya gini. Kalau ini terlalu penuh, Bapak Ibu cut saja. Saya coba tambahkan halaman baru. Nah, di sini. Kemudian klik ya. Caranya adalah Bapak Ibu tinggal tekan dulu, lepas, kemudian baru tarik ke bawah seperti ini. Nah, kemudian kalau mau menambahkan warna dan sebagainya juga ini Bapak Ibu tinggal tambahkan saja ya. Misalnya ini warnanya mau warna merah gitu ya. Di mana? Nah, di sini. Kemudian sisi ini mau warna apa? Itu akan beda-beda. Pilih lagi warnanya, misalnya yang atas warnanya adalah kuning misalnya itu ya. Nah, yang ini. Itu Bapak Ibu ya. Asik kan? Itu. Ini nanti bisa apa? Bisa digeser-geser ya. Bisa digeser-geser. Nah, gitu. Kemudian ini digesernya juga bisa dibulak-balik tuh Bapak Ibu. Betul-betul 3 dimensi kan ya. Nah, ini orang matematika ini akan lebih paham lah. Nah, nanti bagaimana belajar tentang kubus misalnya, persegi panjang dengan menggunakan 3 dimensi. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Oke, saya tambahkan page berikutnya masih subjek Bapak Ibu. Ya, masih subjek, misalnya saya tambahkan kerucut ya. Nah, kerucut gitu kan, atau ke sini, ke bawah juga boleh Pak ya, ke bawah juga boleh. Nanti tinggal ini diputar aja kan. Nah, gitu. Tinggal diputar saja. Kemudian kasih warna, silakan. Warnanya mau apa? Ya. Warnanya mau apa? Silahkan. Seperti ini Bapak Ibu. Kemudian nanti layout ya. Nah, ini layout, mau menambahkan teks, mau disimpan di ke sebelah kiri, sebelah kanan gitu ya, itu silahkan gitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu di layar 8 ini kalau mau kembali ke menu subjek, ini kan rincian dari subjek geometri ya kalau nggak salah. Oh iya, geometri. Nah, ini Bapak Ibu
Ketika tadi Bapak Ibu sudah sampai kepada submenu geometri, ingin kembali ke menu utamanya, misalnya ke planet ya, ke planet tinggal klik saja planet. Nanti Bapak Ibu di planet ini Bapak Ibu bisa menambahkan materi berkait dengan misalnya bumi ya. Nah, seperti apa? Kita coba Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan ya. Ini bumi ya. Nah, ini ada bulan ya. Dan sebagainya. Kemudian kalau mau menambahkan halaman baru dari planet misalnya matahari begitu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Ini matahari. Ini nanti bisa diputar-putar Bapak Ibu. Jadi tangan anak-anak itu nanti akan bisa menyentuh ya, menyentuh dari gambar ini supaya bisa melihat dari berbagai sisi seperti itu. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian selain tentang planet juga Bapak Ibu, nah ini mungkin untuk anak-anak sekolah dasar membuat grid ya. Jadi ini membuat kertas dalam bentuk grid ya, seperti itu. Ini kerapatannya nanti ini bisa diedit Bapak Ibu ya. Bisa diedit ya. Nah, kemudian apalagi ya Bapak Ibu di subjek ini formula, membuat formula juga sama itu ya. Nah, ini kalau mau menambahkan formula, input formula, ini penambahan dan sebagainya ini Bapak Ibu ya, luar biasa sekali. Misalnya di sini kalau 5 kemudian ditambah dengan 6 sama dengan gitu ya, misalnya gitu ya. Kali ini set saja. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini membuat formula. Kemudian apalagi Bapak Ibu ya, ini Hanji. Hanji, apa Hanji ya? Ini saya belum begitu paham nih Hanji. Kira-kira apa nih Hanji? Nanti saya pelajari lebih lengkap lagi. Double klik sini. Oh, kayaknya ini untuk menambahkan ini audio ya, audio kelihatannya untuk menambahkan audio Bapak Ibu. Belum saya coba nih yang ini, yang menu yang ini Bapak Ibu ya. Nanti saya coba, kalau yang lainnya sudah saya coba tambahkan. Kemudian sudah chat ya. Ini kalau chat kayaknya samalah chat ya dengan di yang lainnya. Ini bisa histogram, bisa chat lain berbentuk file dan sebagainya, tinggal ini saja tuh Bapak Ibu ya. Dan ini Bapak Ibu nanti ini bisa diubah ya kategorinya gitu kan. Kategori 1 itu apa ya? Kategori 1 berwarna ini. Warnanya pun nanti sama ya. Kemudian datanya bisa diubah di sini ya. Nah, misalnya kategori 1 di sini mau ganti apa? Misalnya Bapak Ibu ganti ini laki-laki misalnya gitu ya. Laki-laki laki-laki ada berapa orang gitu kan. Ini misalnya perempuan gitu. Saya ganti Bapak Ibu ya, coba sedikit. Ini perempuan. Nah, dan seterusnya. Yang ini kalau memang mau dibuang bisa Bapak Ibu ya, di delete aja. Delete-nya delete row ya. Nah, ini juga sama, delete row. Nah, ini jadi bisa ditambah, bisa dikurangi ya untuk datanya. Nah, itu ya. Kolom juga ini bisa dikurangi Bapak Ibu, kolomnya delete-nya berarti delete kolom. Itu biar tidak terlalu banyak ya. Ini karena contoh saja, oke. Nah, Bapak Ibu perhatikan tuh. Jadi seperti ini kan, ya. Nah, itu Bapak Ibu pengenalan sedikit tentang menu-menu yang ada di aplikasi EasyNote. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini kan adanya di mode edit ya. Adanya di mode edit, saya sudah membuat sampai dengan 13 ya, 13 tampilan. Ya, lalu bagaimana Pak
tampilan ketika ini disajikan kepada siswa, itu tinggal klik saja display Bapak Ibu, klik display. Nah, seperti ini. Ya, kita coba klik display. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini berarti ini sedang disajikan kepada siswa. Di sini ketika kita menyajikan kepada siswa dalam mode presentasi ya, presentation mode yang di video pertama saya, ini Bapak Ibu bisa menjelaskan kepada anak tentang aljabar kelas 7 misalnya ya. Di sini ada fan Bapak Ibu ya. Ada fan. Ketika Bapak Ibu klik fan, maka nanti menu select ini akan berubah ya. Nah, itu kan ya. Jadi ini yang hidup adalah fan. Jadi Bapak Ibu di sini bisa menjelaskan ya. Bisa menambahkan tulisan, bisa menambahkan apa ya. Nah, kayak Bapak Ibu sedang memegang spidol ya. Ini warnanya nanti bisa macam-macam. Gitu. Jadi ketika Bapak Ibu sedang menjelaskan, Bapak Ibu juga bisa menambahkan tulisan-tulisan tambahan atau not-not di papan tulis ini ya. Atau Bapak Ibu ingin menghapusnya ya, ingin menghapusnya. Jadi yang dihapus itu adalah catatan-catatannya Bapak Ibu ya. Atau notnya, bukan objek yang sudah dibuat, yang sudah disiapkan oleh Bapak dan Ibu ya. Bahkan di sini Bapak Ibu bisa menambahkan yang lainnya, itu bisa memotong, bisa menambahkan waktu ya, bisa menambahkan shape. Penambahan shape di sini atau bentuk-bentuk ini itu penambahan shape ketika sudah dalam bentuk mode tayang. Kita coba Bapak Ibu ya. Nah, misalnya menambahkan bentuk ini ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa ditambahkan gitu. Ya, bisa ditambahkan bentuk lainnya. Ya. Kemudian yang lainnya itu kan. Jadi kalau ingin memperjelas dengan bentuk lain misalnya karena di mode edit belum ada, Bapak Ibu bisa menambahkan ketika ini sudah dalam bentuk mode tayang. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kita ke back, bahkan di sini bisa menggunting, bisa menambahkan tadi bentuk-bentuk geometri, menambahkan penggaris Bapak Ibu ya. Nah, bentuk penggaris, kita coba tambahkan penggaris di sini tuh ya. Misalnya Bapak Ibu ingin mengukur garis ini berapa senti. Oh, garis ini berarti kan dari sini nih 1, 2, 3, 4 sampai sini nih. Nah, gitu kan. Ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian mau menambahkan busur juga silahkan ya. Ya. Nah, mau mengukur dengan busur Bapak Ibu. Ya, itu silahkan tuh ya. Tuh Bapak Ibu ya. Kembali ini bisa undo ya, bisa undo dan atau langsung keluar juga tidak apa-apa Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak dan Ibu sudah menjelaskan, misalnya ingin kembali mode edit, Bapak Ibu tinggal klik menu di sini, kemudian kembali ke back to edit. Nah, jadi objek-objek yang Bapak Ibu tambahkan tadi di mode display itu tidak akan tersimpan karena itu tadi hanya objek-objek yang ditambahkan ketika Bapak dan Ibu sedang menjelaskan kepada siswa yang belum dibuat di mode edit. Tapi kalau sudah dibuat di mode edit seperti ini, maka itu bisa tersimpan di sini. Itu Bapak dan Ibu ya, untuk pengenalan lingkungan dari aplikasi EasyNote ya. Nanti insya Allah di video-video berikutnya, nanti akan saya coba buatkan materi-materi pembelajaran dengan tema-tema mata pelajaran tertentu dengan menggunakan menu-menu yang ada seperti ini, gitu kan. Sebenarnya saya sudah membuat satu contoh materi pelajaran kelas 1 matematika pengenalan angka ya, pengenalan angka. Kita coba tutup saja dulu Bapak Ibu ini ya. Kita tutup. Nah, ini kan yang barusan dibuat nih filenya. Ini bisa Bapak Ibu pindahkan di move saja, move ke misalnya aljabar kelas 7 berarti ke sini. Nah, ya, ke sini. Tadi belum tersimpan di folder Bapak Ibu. Nah, berarti ini sudah pindah ke kelas 7. Nah, ini Bapak Ibu ya.
Untuk kembali ke folder, tinggal klik saja. Dan saya sudah mencoba membuat di kelas 1 kalau tidak salah. Nah, ini Bapak Ibu, menghitung, membaca, dan menulis. Ini sumbernya dari mana Bapak Ibu ya? Kita coba buka dulu. Kita buka, ini materi yang sudah saya buat. Nah, ini Bapak Ibu, ini materi sudah saya buat, tapi belum selesai. Kalau tidak salah, baru mengenalkan sampai angka 4, angka 4, angka 5 ya. Angka 5 Bapak Ibu. Sampai mengenalkan angka 5. Sementara ini nanti saya akan lanjutkan untuk mengenalkan sampai dengan angka 10 gitu kan. Karena ini sumbernya dari buku matematika kelas 1 SD ya. Kita coba lihat dulu Bapak Ibu, benar nggak ini? Kalau tidak salah, mana ya tadi matematikanya? Apakah sudah matematika apa ini ya? Oh ini betul Bapak Ibu. Nah yang ini. Bapak Ibu, ketika saya mencoba melihat buku matematika SD kelas 1 ya, di sini ada submateri dengan judul menghitung, membaca, dan menulis bilangan. Nah, temanya itu adalah bermain di taman ya. Di taman bermain, Malosi dan teman-temannya bermain di taman. Mereka memainkan benda-benda di taman, mereka sangat senang, mereka bermain dengan aman. Yuk kita kelompokkan benda-benda di taman, ayo kita hitung banyaknya. Di buku ini terpampang pengenalan angka 1 dengan menggunakan tabel seperti ini. Jadi ada gambar, di sini jungkat-jungkit ya, kemudian di sini ada bulatan berwarna merah, jadi anak nanti disuruh mengambil bulatan warna merah, ditempatkan di bingkai 10. Bingkai 10 itu ini adalah bingkai yang terdiri dari 5 kolom 2 baris, Bapak Ibu ya, jumlahnya 10. Kemudian nanti anak diminta untuk kalau di buku sih otomatis langsung gitu kan, otomatis langsung bahwa berapa anak-anak jungkat-jungkit ini ada 1, bulatannya ada berapa, ada 1. Oh ini angkanya adalah seperti ini. Jelas kalau ini disajikan dalam pembelajaran menggunakan buku teks, ini menjadi kurang interaktif Bapak Ibu ya. Nah nanti saya buatkan dalam bentuk whiteboard interaktif, sehingga ini menjadi sebuah permainan yang bisa dilakukan langsung oleh anak-anak, seperti itu. Ya, ini kalau tidak salah sampai angka 10 betul, angka 10 ya, seperti ini Bapak Ibu. Nah, bentuk di buku ini saya coba konversi ya, saya coba konversi ke dalam easy note ya, ke dalam easy note. Kita coba lihat Bapak Ibu ya. Kita coba lihat mana tadi easy note-nya. Oh, ini malah rekamannya. Mana tadi Bapak Ibu ya? Menunya mana tadi? Oh, ini ya, ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Klik, kita coba klik. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi di slide pertama itu saya tetap cantumkan supaya temanya membantu ketika Bapak Ibu guru ingin menjelaskan atau memberikan semacam persepsi atau tematik gitu, biar tematis gitu kan, seperti itu. Saya tetap ambil dari buku itu seperti ini. Kemudian bagaimana cara berinteraksinya? Nah, untuk bisa langsung berinteraksi, Bapak Ibu klik display ya. Kita harus ada di mode display atau mode tampilan atau mode presentasi. Oke, Bapak Ibu perhatikan di sebelah kanan, di sini ada 1 sampai dengan 6. Ini berarti ada 6 tayangan ya, sama seperti di PowerPoint. Klik Bapak Ibu, nah di sini karena ini dibuat per halaman sehingga saya membutuhkan
bulatan-bulatan warna merahnya ada di setiap halaman, supaya tidak harus pindah ya, pindah ke halaman 1, kembali ke halaman 2, ke halaman 3, tidak begitu, sehingga saya membuatnya langsung di setiap halaman itu ada bulatan warna merah, juga termasuk ada angkanya dan ada bacaan angkanya, seperti itu. Jadi di halaman 2 Bapak Ibu, anak diminta untuk memindahkan jumlah bulatan warna merah, lingkaran warna merah ini sesuai dengan jumlah benda yang ada di kolom benda ini, gitu kan? Nah, kolom benda ini, gambar jungkat-jungkitnya ini tidak bisa digeser Bapak Ibu dah, karena ini di lock ya, karena memang ini objek yang memang tidak untuk di-move, tidak untuk dipindahkan. Yang dipindahkan adalah bulatan warna merah dengan angkanya yang ini. Yang ini tidak saya lock ya, ini justru di-unlock, karena ini nanti akan dipindahkan ke bingkai 10 dan lambang bilangannya. Anak-anak, mari kita hitung ya. Coba benda jungkat-jungkit ini ada berapa? Ada 1, Ibu. Silakan kalau ada 1, kamu geser, pilih 1 bulatan warna merah. Anak dengan jarinya akan memilih dan memindahkannya ke sini. Kemudian, mana angka 1-nya? Angka 1-nya diminta anak-anak untuk memindahkan angka 1-nya ke sini. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian lanjut ke halaman ketiga. Halaman ketiga, anak-anak juga diminta untuk menghitung jumlah kursi yang ada di taman. Kemudian disuruh memindahkannya bulatan warna merahnya sesuai dengan jumlah kursi yang ada di kolom benda. Kemudian diminta untuk memindahkan angkanya, Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah proses pembelajarannya Bapak Ibu ya, bukan proses pembuatannya. Nanti proses pembuatannya ada di video berikutnya Bapak Ibu ya. Kemudian di halaman 4, nah ini ada perosotan kalau tidak salah ya, ada 3 anak-anak jadi diminta untuk memindahkan jumlah bulatan warna merahnya sesuai dengan jumlah gambar perosotan yang ada. Kemudian memasukkan angka 3-nya ke Bapak Ibu, kemudian disuruh membaca. Kalau anak tersebut benar, minta applause kepada teman-temannya, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini bisa anak-anak dipanggil ke depan ya untuk ini, untuk memindahkan benda-benda sesuai dengan instruksi yang tadi. Itu. Ini Bapak Ibu, kemudian ini warna bulatannya boleh yang mana aja sih Bapak Ibu ya, silahkan saja. Oke, apakah benar gitu kan? Nah, kalau dia misalnya salah, misalnya di ini bisa dikonfirmasi ke teman-teman yang lainnya. Teman-teman coba benar tidak berapa bendanya? Ada 4. Kemudian bulatan merahnya benar ada 4. Angkanya benar tidak? Salah Bu, misalnya gitu ya. Itu harusnya 4 bukan 5 gitu kan. Nah, ini bisa dipindahkan kembali dan diminta untuk memilih kembali seperti itu. Ya, kemudian yang ke-6 ini ya, halaman 6 maksudnya. Ada 5 bulatan, kemudian kita tempatkan di bingkai 10, di kolom bingkai 10, dan kemudian angka 5-nya seperti ini. Nah, ini Bapak dan Ibu, kalau ini dilakukan pembelajaran seperti ini, insya Allah menarik sekali ya, menarik sekali. Terus Pak Dedi, ini gimana alat yang harus disiapkannya? Alat yang harus disiapkannya, kalau memungkinkan sekolah memiliki whiteboard touchscreen, ini bagus sekali gitu ya, dengan ukuran agak besar ya, syukur-syukur ukurannya bisa di atas 50 inch, gitu ya, luar biasa. Nanti whiteboard ini disambungkan ke laptop atau komputer Bapak Ibu gurunya gitu. Tapi kalau tidak ada bagaimana? Kalau tidak ada whiteboard touchscreen-nya, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan laptop Bapak Ibu guru, kemudian ditayangkan secara global, artinya bisa dilihat oleh siswa pada umumnya. Nanti anak-anak diminta untuk menyentuh atau menggunakan mouse di laptop Bapak dan Ibu guru.
Jadi ditayangkan globalnya tetap menggunakan proyektor biasa seperti itu ya. Itu Bapak dan Ibu, video kali ini berkait dengan pengenalan lingkungan dari aplikasi Whiteboard EasyNote 5 sekaligus juga contoh yang sudah saya buat untuk materi pelajaran matematika kelas 1. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.